Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Guinian sangat berterima kasih kepada Lin Tian dan berkata, "Terima kasih, Dr. Lin." Namun Yu Jianling berkata sambil tersenyum, "Tenang saja, aku akan ikut bergabung dengan sekte itu bersamamu." Sue Wang You, darah lupa duka, menggodanya, mungkin mereka tidak akan menerimamu. Saat itu, Yu Jianling tidak terima dan berkata, "Tidak mungkin, mereka pasti akan mengakui kemampuanku." "Kamu? Dengan kultivasi seperti itu, bahkan tidak sebanding dengan jenderal hantu bintang 1 mereka?" Sue Wang You tertawa, tetapi Yu Jianling berkata, "Aku ini kaisar hantu bintang 9, dan aku jenius. Kalau aku sedikit serius, aku bisa setara dengan jenderal hantu bintang 1 mereka." "Oh ya?" Sue Wang You tersenyum menyindir, sementara Yu Jianling melirik dengan tidak senang. Saat itu, Lin Tian berkata, "Aku tahu dari ingatan mereka bahwa Nanyou Shengzong hanyalah sekte biasa di selatan Shenyou, tapi mereka sangat ketat dalam manajemennya. Syarat untuk menerima murid adalah paling tidak harus jenderal hantu." "Apa?" Yu Jianling langsung kecewa. Lin Tian menambahkan, "Tapi ada pengecualian, seperti murid khusus yang dipilih langsung oleh tetua, seperti Nona Gu." Setelah mendengarnya, Yu Jianling berkata, "Kalau begitu, aku akan menunjukkan pada tetua betapa berbakatnya aku, supaya aku bisa jadi murid khusus." "Kamu? Bakatmu cuma buat mengejar wanita cantik dan cari gara-gara dengan orang lain. Kamu?" Yu Jianling langsung malu, sementara Guinian juga ikut malu. Sue Wang You tertawa, sementara Lin Tian melangkah dan berkata, "Kita sudah hampir sampai, percepat langkah." Lalu ia melompat pergi, diikuti ketiga orang lainnya. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di kaki gunung. Gunung itu besar, dikelilingi oleh formasi pelindung, dan terlihat istana-istana melayang di dalamnya. Beberapa murid juga terlihat terbang berkeliling. Melihat itu, Yu Jianling berkata, "Benar saja, semuanya berlevel hantu. Sepertinya ada yang harus mengubur harapannya di sini." "Jangan terlalu bangga dulu," ujarnya lagi dengan kesal, lalu berjalan ke tangga di gerbang gunung. Di sana, ada seorang pemuda sedang tertidur dengan batu bata hitam di bawah kepalanya. Untuk menjalin hubungan baik, Yu Jianling mendekat dan tersenyum. "Hai, saudara kecil yang tampan." Pemuda itu terkejut dengan sikap genit Yu Jianling. Ia cepat bangun, mengambil batu bata itu dan mengarahkannya ke Yu Jianling. "Apa yang kamu lakukan?" Saat melihat keempat orang itu, dia menjadi gugup. "Kak, kalian mendekat?" Yu Jianling menunjuk dirinya sendiri sambil tersenyum. "Aku ingin bergabung dengan Nanyou Shengzong. Bisakah kamu merekomendasikan aku?" Mendengarnya, pemuda itu menyimpan batunya dan berkata dengan nada meremehkan, "Kalau kamu mau gabung ke sekte kami, kamu ngapain ke sini?" "Aku..." Yu Jianling jadi tak tahu harus bilang apa. Pemuda itu kemudian mengeluarkan batu aneh. Awalnya batu itu hitam. Saat dia mengarahkan batu itu ke masing-masing dari mereka, warnanya berubah menjadi merah atau oranye. Tapi dia menggeleng. "Tidak, masih terlalu lemah." Yu Jianling terkejut, "Terlalu lemah?" "Iya, kalau belum mencapai warna kuning ke atas, belum layak." "Di atas kuning? Kenapa?" tanya Yu Jianling penasaran. "Itu batu jiwa, bisa melihat potensi seseorang. Meskipun kultivasinya belum mencapai level hantu, kalau punya potensi cukup, bisa dilaporkan ke gunung." Namun Yu Jianling menunjuk Lin Tian, "Dia punya potensi luar biasa." "Kamu pasti salah. Dia manusia biasa level emas." "Mana mungkin aku salah?" kata pemuda itu tidak terima. Sue Wang You tidak terima tuannya diremehkan. "Tuanku lebih hebat dari pemimpin sektemu." Pemuda itu merasa seperti bertemu orang-orang gila. "Kalian ini gila semua." Saat itu, Guinian mengeluarkan sepucuk surat. "Aku punya surat rekomendasi dari tetua Chen." Pemuda itu penasaran, membaca surat itu, dan berkata, "Kalau begitu kamu boleh naik. Tapi yang 3 lainnya tidak bisa." Guinian langsung berkata, "Saudara senior, mereka temanku, jadi jangan bilang teman. Keluarga sendiri pun tidak bisa. Ini peraturan sekte." Pemuda gendut itu sangat keras kepala,
membuat Gu cemas dan ingin membujuk lagi. Yu Jianling sudah sangat marah. Dia ingin bergabung, tapi dihalangi si gendut ini. Maka dia bertanya, "Saudara kecil, bagaimana kalau kami ingin naik ke atas?" "Tidak bisa." "Menyerahlah." Yu Jianling semakin kesal. "Kamu bilang kami tidak punya potensi? Mau coba? Coba? Kamu?" Pemuda itu memandangnya sinis. "Ya, aku." "Baik, kalau kamu bisa menahan seranganku, kamu boleh naik." Pemuda itu hendak menyingkirkan Yu Jianling, jadi ia menatap tajam dan Yu Jianling berkata dengan senang, "Oke." Lalu si gendut mengangkat batunya dan melemparkannya. Ruang di depan Yu Jianling seperti berputar, membuatnya ketakutan. Apa ini? Serangan sekuat apa ini? Batu itu melesat dan menghantam bukit terdekat hingga hancur. Yu Jianling menarik napas, untung saja tidak kena aku. Namun pemuda itu bingung. Ia menyimpan batunya dan bergumam, "Kok bisa meleset?" Sue Wangyou tahu itu ulah Lin Tian, jadi ia mengejek Yu Jianling, "Kamu harus berterima kasih pada guruku, kalau tidak, kamu sudah jadi bangkai tadi." Mendengarnya, Yu Jianling langsung melihat ke Lin Tian. "Terima kasih banyak." Tapi si gendut menatap Yu Jianling, "Jangan senang dulu, belum selesai. Kamu bilang satu serangan saja. Kenapa bohong?" "Ya, satu serangan, tapi kan kamu belum bertarung balik." Yu Jianling tertegun. "Kamu main-main dengan kata-kata?" "Bukan, memang aturannya begitu, jadi kamu harus ikuti." Yu Jianling frustrasi. "Jadi, aku harus kena pukul dan tetap berdiri, baru boleh naik?" "Benar." Yu Jianling berkata lesu, "Baiklah, serang." Si gendut mengangkat batu itu lagi dan bergumam, "Aku nggak percaya masih nggak bisa kena." Tapi kali ini, Lin Tian mengendalikannya lagi. Batu itu melambat di udara, dan saat menghantam Yu Jianling, kekuatannya sudah sangat berkurang. Yu Jianling hanya mundur beberapa langkah, lalu tertawa, "Haha, aku berhasil menahannya." Melihat bahwa batu bata itu meleset, si bocah gendut menarik kembali batu batanya. Ia tampak penasaran dan menatap batu bata itu dengan wajah penuh keraguan. "Aneh, kenapa jadi melemah di depannya?" Yu Jianling tersenyum pada si bocah gendut dan berkata, "Bagaimana? Bolehkah aku masuk ke sektemu? Memang kamu lolos kualifikasi, tapi aku bukan orang yang bertanggung jawab atas penilaian sebenarnya," kata bocah gendut itu dengan nada minta maaf. Namun Yu Jianling langsung berkata, "Baik, bawa kami naik." Mereka berdua juga. Si bocah gendut menunjuk Lin Tian dan dua orang lainnya dengan batu bata, sementara Sue Wangyou menunjuk ke Yu Jianling, "Kalau dia bisa naik, kami lebih bisa lagi." Mendengar itu, Yu Jianling tidak senang dan berkata, "Apa maksudmu dengan, kalau aku bisa naik, kalian lebih bisa?" "Memangnya bukan begitu?" jawab Sue Wangyou dengan senyum mengejek. Tapi Yu Jianling tahu Lin Tian yang membantunya, dan Sue Wangyou melihatnya dengan senyum seperti itu, jadi ia berkata kepada bocah gendut itu, "Mereka sama saja denganku." Bocah gendut itu tidak percaya dan menunjuk Lin Tian, "Kamu dulu." Setelah itu, ia melemparkan batu bata ke arah Lin Tian, tapi batu bata itu menjadi sangat lemah di depannya, hanya menyentuh Lin Tian dan jatuh ke tanah. Sue Wangyou di samping tertawa mengejek, "Jangan buang-buang tenaga, tak ada gunanya." Bocah gendut itu tampak kecewa, sementara Yu Jianling tersenyum, "Aku bilang kan, mereka sama sepertiku." Bocah gendut itu lalu melihat ke arah Sue Wangyou dan melemparkan batu bata. Tapi saat batu bata itu berhenti di depan Sue Wangyou, ia menjadi sangat marah dan langsung melemparkan batu bata itu ke kejauhan. Sebuah gunung langsung hancur dihantamnya. Mereka saling pandang dan tertawa, sementara Gu Yinian menatap bocah gendut itu, "Kami boleh naik sekarang?" Bocah gendut itu tampak kesal, lalu mengambil kembali batu batanya dan berkata, "Ikuti aku." Setelah itu, ia membawa keempat orang itu naik ke tangga. Orang-orang di sekte itu melihat bocah gendut membawa orang, mulai membicarakan, "Hari ini lumayan, ada 4 orang yang lolos dari bocah gendut." Apa bocah gendut itu mulai melunak? Tidak mungkin. Lihat saja, tak satu pun dari keempat orang itu mencapai tingkat hantu dewa. Beberapa orang menunjuk mereka berempat, dan yang lain mengamati dengan seksama. Ternyata memang benar, tidak ada yang mencapai tingkat hantu dewa. Orang-orang pun mulai berkumpul. Ada yang berteriak, "Bocah gendut, mereka belum mencapai standar, kenapa kamu biarkan masuk?" "Mereka punya potensi khusus," jawab bocah gendut dengan nada kesal. Tapi orang-orang tetap tidak percaya.
Bahkan seorang pemuda yang sedang bermain-main dengan banyak anak panah hitam dan menggambar jaring laba-laba di dekatnya tertawa dan berkata, "Bocah gendut, kamu tidak boleh main-main hanya karena kamu murid langsung ketua sekte." Saat orang-orang melihat pemuda itu, mereka semua dengan hormat berkata, "Kakak senior Feng." Bocah gendut memelototinya, "Feng Hua, ini bukan urusanmu." "Memang bukan urusanku dalam rekrut murid, tapi kalau sembarangan orang bisa masuk ke sekte kita, itu akan mencoreng nama baik sekte suci Nanyo kita," kata Feng Hua sambil tersenyum. Orang-orang lainnya juga ikut-ikutan, "Benar juga, kita ini kan sekte terkenal di selatan Shenyou. Kalau sampai menerima orang-orang sekelas hantu biasa, apa kata sekte lain?" Bocah gendut menjawab, "Aku punya standar sendiri. Lagi pula aku hanya bertugas membawa mereka. Soal diterima atau tidak, itu tergantung para tetua. Tetua sedang sibuk akhir-akhir ini. Kamu malah ganggu mereka dengan hal seperti ini," sindir Feng Hua. Tapi bocah gendut berkata, "Pokoknya tugasku cuma antar mereka. Soal lainnya, bukan urusanku. Demi para tetua, aku rasa perlu membantumu menguji mereka, memastikan bahwa mereka benar-benar punya potensi, baru boleh naik ke gunung," kata Feng Hua sambil menyeringai. Bocah gendut tampak tidak senang, tapi Feng Hua langsung melemparkan anak panahnya, menargetkan Yu Jianling, yang katanya paling kuat. Yu Jianling kesal, "Kenapa harus aku?" Para murid menonton seperti menonton pertunjukan. Yu Jianling mencoba menghindar, tapi anak panah datang dari segala arah. Saat Yu Jianling hampir menjadi sarang lebah, ia berteriak kepada Lin Tian, "Jangan cuma lihat, Kakak Lin, bantu aku cepat." Begitu Yu Jianling berteriak, semua anak panah tiba-tiba jatuh ke tanah. Semua orang terkejut. Yu Jianling lega dan langsung memaki Feng Hua, "Kamu gila ya?" Dahi Feng Hua berkerut karena anak panahnya tiba-tiba kehilangan kekuatan, seperti ada yang mengendalikannya. Ia langsung menyapu pandangannya ke arah Lin Tian dan kawan-kawan. "Siapa yang mengendalikan anak panahku barusan?" Bocah gendut tertawa, "Feng Hua, kalau kamu tak bisa menyakiti orang, jangan cari-cari alasan." "Alasan apanya?" seru Feng Hua. Bocah gendut tertawa lagi, "Tadi kamu yang nanya kenapa anak panahmu nggak bisa melukai mereka, kan? Aku punya urusan sendiri, bukan urusanmu," sahut Feng Hua, lalu menatap Lin Tian dan teman-temannya lagi, "Katakan siapa yang melakukannya, kalau tidak, tak satupun dari kalian bisa pergi hari ini." Bocah gendut berkata, "Kamu sudah keterlaluan, Feng Hua." "Apa aku keterlaluan?" Feng Hua tak menggubris dan berseru pada murid-murid di sekitarnya, "Semua, awasi mereka baik-baik. Siapa yang sedang bikin ulah?" "Siap." Para murid langsung maju dan mengepung Lin Tian dan yang lainnya, sementara bocah gendut berkata, "Feng Hua, kamu melanggar aturan, tahu?" "Langgar aturan? Aturan apa?" tanya Feng Hua. Bocah gendut menunjuk mereka, "Aku yang memilih mereka. Tugas aku untuk antar ke para tetua. Sekarang kamu mengganggu, bukankah itu melanggar aturan? Kalau kamu pilih, langsung bisa dikirim." "Kami tak boleh periksa dulu," balas Feng Hua. Bocah gendut marah, "Kamu benar-benar cari gara-gara. Pokoknya, kalau mereka mau ke para tetua, mereka harus lulus dari tesku. Kalau tidak, tak akan kuizinkan naik ke atas," kata Feng Hua, lalu ia membuka tangannya. Jaring laba-laba langsung muncul dari tanah dan membelit kaki Lin Tian dan yang lainnya. Gu Inian kaget, sedangkan Yu Jianling mencibir, "Dasar pecundang." "Kamu yang pecundang," balas Feng Hua lalu melemparkan anak panah ke arah Yu Jianling. Yu Jianling ketakutan dan ingin Lin Tian membantu. Tapi sebelum Lin Tian bergerak, semua anak panah langsung melesat ke berbagai arah dan menghantam para murid yang mengepung mereka. Teriakan kesakitan pun terdengar dari segala penjuru. Feng Hua tampak kebingungan, sementara Xiao Pang merasa seolah seseorang telah membantunya, dan dia sangat senang. "Feng Hua, sekarang kamu tahu kan betapa hebatnya mereka?" Mendengar ini, wajah Feng Hua menjadi jelek, sementara para murid bertanya padanya, "Kakak senior Feng, kenapa kamu menyerang kami?" "Kakak senior Feng, kamu sedang apa sih?" "Itu bukan aku, itu mereka," jawab Feng Hua sambil menatap Lin Tian dan yang lainnya, "Aku tahu salah satu dari kalian bisa mengendalikan anak panahku." "Apa yang kamu tahu?" ujar Sue Wang You, si pelupa darah, dengan nada menghina. Namun Feng Hua menjawab, "Apakah aku mengizinkanmu bicara?" "Kalau kamu bertanya, tentu saja aku akan jawab," balas Sue Wang You, tanpa mempedulikan nada kasar itu. Feng Hua yang tidak terima langsung membentak, "Mau mati kau?" Dia lalu mengendalikan jaring laba-laba untuk menutupi seluruh tubuh Sue Wang You. Feng Hua mendengus, "Berani-beraninya." "Itu nggak ada gunanya," balas Sue Wang You dengan tenang. Feng Hua pun marah, "Baiklah, bunuh dia untukku." Para murid bersiap menyerang, tapi Xiao Pang protes, "Seru amat, rame-rame lawan satu orang? Kamu yang bilang mereka punya potensi besar.
Sekarang mari kita lihat seberapa besar potensinya. Bentak Feng Hua, memerintahkan semuanya menyerang. Tiba-tiba, nyala api muncul dan membakar habis semua jaring laba-laba dalam sekejap. Melihat ini, wajah Feng Hua langsung berubah. Semua jaring itu telah ia latih dan kumpulkan selama puluhan ribu tahun, kini lenyap begitu saja. Para murid pun terdiam kaget, sementara Xiao Pang tertawa, "Haha, sekarang kamu kena batunya." Namun Feng Hua menatap Lin Tian dengan marah, "Hari ini, kalian semua tidak akan naik ke atas. Lebih baik menyingkir, kalau tidak, kalian akan menyesal. Aku butuh puluhan ribu tahun untuk mengumpulkan jaring itu, dan sekarang kalian membakarnya. Kami yang disalahkan?" Sue Wangyou mencibir, dan Yu Jianling menimpali, "Benar. Aku nggak ngapa-ngapain." Feng Hua berteriak, "Diam kalian." Kemudian aura hitam menyelimuti tubuhnya, membentuk jaring raksasa yang menutupi Lin Tian dan yang lain. Dia mengaum, "Ayo, bakar lagi kalau bisa." Semua orang terkejut. Xiao Pang berkata meremehkan, "Itu jaring hasil latihan ratusan ribu tahun, mana bisa dibakar semudah itu?" "Kalian kan hebat banget," teriak Feng Hua, hampir kehilangan akal. Sue Wangyou tertawa, "Jangan sampai menyesal ya." "Menyesal? Tidak mungkin," balas Feng Hua marah. Namun, api tingkat ke-103 langsung membakar jaring raksasa itu sampai habis tak bersisa. Orang-orang benar-benar terkejut dan tak tahu harus berkata apa. Feng Hua tergagap, "Tidak. Tidak mungkin." Xiao Pang mencibir, "Feng Hua, hari ini kamu benar-benar apes." Wajah Feng Hua berubah muram, "Jaringku yang kukumpulkan selama ratusan ribu tahun." Sue Wangyou terus memancingnya, "Sudah kubilang kamu bakal menyesal." "Tidak, aku nggak akan menyesal," teriak Feng Hua sambil menggeleng keras, jelas ingin balas dendam. Aura jiwanya pun menjadi mengerikan. Beberapa murid berbisik, "Kakak senior Feng, dia akan meledak." Sudah lama nggak lihat dia ngamuk. Kalau dia ngamuk, kekuatannya bisa nembus tingkat jenderal hantu bintang 8. Bintang 8? Serem amat. Feng Hua langsung menyerbu ke arah Sue Wangyou karena menganggap dialah pelakunya. Namun Lin Tian menarik Sue Wangyou ke samping, lalu mengayunkan tangannya ke arah lain. Feng Hua menjerit, lalu kedua tangannya terlihat menghitam dan berasap. Semua orang tercengang. Beberapa bergumam, "Tingkatan emas? Gimana bisa?" Xiao Pang bergumam, "Orang ini gila kuatnya." Feng Hua memandangi telapak tangannya yang berasap, lalu menatap Lin Tian yang tampak sederhana. "Kamu?" "Ya, itu aku," jawab Lin Tian, lalu auranya meledak. "Ayo, kita bertarung." Feng Hua segera meminum pil, membuat kekuatannya meningkat drastis. Orang-orang di sekitarnya segera menghindar. Xiao Pang berkata, "Feng Hua, kamu sudah gila." Saat itu Feng Hua benar-benar telah kehilangan akal sehat. Demi membunuh Lin Tian, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghantam Lin Tian langsung. Tapi Lin Tian hanya tersenyum, membiarkan serangan itu membalik menyerang Feng Hua sendiri. Akibatnya, Feng Hua terluka parah di tempat. Para murid ketakutan dan berlari menghampiri, "Kakak Feng." Wajahnya pucat, menatap Lin Tian, "Anak sialan, aku bilang, kalau aku masih hidup, kamu tidak akan pernah bisa masuk gerbang ini." Setelah itu, Feng Hua mendorong semua orang, lalu mulai menyerap kekuatan dari sekelilingnya. Kekuatan formasi di pegunungan mulai mengalir ke arah Feng Hua satu persatu. Pemandangan ini mengejutkan seluruh sekte, membuat banyak orang berdatangan. Bahkan beberapa tetua juga keluar. "Apa yang terjadi?" tanya seorang tetua perempuan sambil melayang turun dengan sehelai daun. Xiao Pang segera berseru, "Tetua Chen, tolong hentikan Feng Hua ini." "Ada apa ini?" tanya tetua perempuan itu. Xiao Pang lalu menjelaskan semuanya. Gu Yinian melihat tetua perempuan itu dan berkata dengan semangat, "Tetua Chen, saya akhirnya sampai juga." Tetua itu agak terkejut, "Kupikir kamu tidak akan sampai sejauh ini." Yu Jianling mendekat dan menjilat, "Tetua, Anda benar-benar anggun dan luar biasa." Namun, belum selesai bicara, teriakan keras terdengar. Tubuh Feng Hua tersambar serangan Lin Tian dan terbakar habis. Roh Feng Hua terlihat dan sangat lemah. Saat itu, seorang pria parubaya muncul dan menangkap roh Feng Hua. "Feng Hua." Feng Hua berkata, "Guru, tolong balaskan dendamku." Setelah itu, rohnya pingsan. Pria parubaya itu bertanya dengan suara dingin, "Apa yang sebenarnya terjadi?"
Tetua perempuan sudah mendengar penjelasan Xiao Pang, lalu berkata, "Tetua Fang, sebenarnya begini kejadiannya." Setelah menjelaskan semuanya, pria bernama Tetua Fang menatap Lin Tian dengan marah dan berkata, "Dia bukan murid sekte kita, jadi dia bukan bagian dari kita." Tetua perempuan itu terkejut, "Apa maksudmu, Tetua Fang?" Tetua itu berkata dingin, "Aku ingin dia dikubur bersama muridku." Penatua wanita itu menatap tajam dan berkata, "Penatua Fang, muridmu sendiri yang tidak mematuhi aturan sekte dan mengaktifkan kekuatan formasi tanpa izin. Bagaimana mungkin kamu menyalahkan orang lain sekarang? Mereka adalah orang luar yang menerobos masuk, muridku hanya mencoba menghentikan mereka. Apa salahnya?" Penatua Fang membela diri dengan keras, dan si gendut kecil berkata, "Mereka sudah lolos seleksi awalku, aku yang membawa mereka ke sini, tapi Feng Hua justru mencoba menghentikan mereka." Penatua Fang tahu identitas Xiao Pang dan tidak berani bertindak terhadapnya. Namun, ia tetap berkata, "Lolos seleksi awalmu tidak ada artinya. Kalau begitu aku akan membawa mereka naik ke gunung, Feng Hua tidak berhak menghentikan mereka," kata si gendut kecil. Mendengar ini, Penatua Fang menjadi marah. "Selama mereka bukan dari sekte kita, siapapun berhak menghentikan mereka." Kata-kata Penatua Fang memang masuk akal, jawab si gendut kecil dengan nada kesal. Penatua Fang mendengus dan bersiap untuk menyerang Lin Tian, namun penatua wanita itu menghalanginya, membuat keduanya saling berhadapan. Hingga beberapa saat kemudian, muncul seorang pria tua berambut hitam dan panjang. Ketika semua orang melihatnya, mereka langsung berkata dengan hormat, "Penguasa Aula Hitam." Xiao Pang pun terkejut dan segera memberi salam dengan sopan, "Penguasa Aula Hitam." "Ada apa ini?" tanya sang penguasa aula kepada dua penatua dengan nada heran. Penatua Chen berkata, "Lau Hei, kamu datang tepat waktu." "Ada masalah apa?" tanya penguasa aula hitam lagi, dan penatua Chen pun mulai menjelaskan masalahnya. Namun penatua Fang tidak mau kalah dan berkata, "Pokoknya mereka bukan murid sekte kita, jadi muridku berhak menghentikan mereka." Wajah penguasa aula menjadi serius, "Kalau begitu mari kita periksa mereka dulu. Jika mereka bisa menjadi murid sekte kita, artinya mereka memang punya kemampuan. Meskipun Feng Hua salah, tapi jika mereka memang tak layak jadi murid sekte kita, maka Feng Hua tidak salah." Begitu mendengar itu, penatua Fang terlihat puas dan berkata, "Setuju." Penatua Chen tahu itu keputusan terbaik, lalu berkata kepada Lin Tian dan yang lain, "Tunjukkan kemampuan kalian." Yu Jianling bertanya penasaran, "Bagaimana caranya menjadi murid sektemu?" Penguasa aula hitam menjawab, "Sangat mudah. Siapapun yang bisa lolos ujian dari dua penatua, bisa menjadi murid sekte kami." "Apa? 2 orang?" Yu Jianling merasa tertekan, lalu penatua Fang berkata dingin, "Kenapa? Takut?" Penatua Chen segera berkata, "Gadis ini sebelumnya sudah menarik perhatianku, jadi dia adalah murid intiku, dan tidak perlu mengikuti ujian." Mendengar ini, penatua Fang menanggapi, "Lalu bagaimana dengan 3 orang lainnya? Jangan bilang mereka semua murid inti juga, itu tidak sesuai aturan." "Mereka bertiga bukan murid inti," kata penatua Chen. "Kalian boleh memilih 2 penatua, tapi harus lulus ujian dari mereka." "Penatua mana yang bisa dipilih?" tanya Yu Jianling lagi. Penatua Fang tersenyum, "Belakangan ini semua penatua sedang berlatih tertutup, hanya aku dan penatua Chen yang bisa dipilih." "Ah?" Yu Jianling terkejut. Darah lupa duka lalu bertanya pada penguasa aula hitam, "Bagaimana dengan dia?" "Dia adalah penguasa aula penegakan hukum, tidak termasuk dalam penguji," jawab penatua Fang yang tampak senang seakan sudah mempersiapkan jebakan. Baik darah lupa duka maupun Yu Jianling tampak bingung. Lin Tian lalu berkata, "Baiklah, katakan saja bagaimana bentuk ujiannya." "Ujianku sangat mudah. Semua orang tahu pasti tidak semudah itu." Penatua Chen pun memperingatkan, "Penatua Fang, kau harus mengontrol tingkat kesulitan ujian. Kalau terlalu sulit, itu tidak adil." "Tenang saja, ini sangat mudah," kata penatua Fang sambil mengeluarkan cakram hitam dari dalam jubahnya. Semua orang penasaran benda apa itu, tapi penatua Chen langsung menyipitkan mata. "Apa maksudmu dengan itu?" "Selama mereka bisa menyentuh benda ini dalam 1/4 jam, dianggap lulus," jawab penatua Fang dengan nada menyindir. Yu Jianling tertawa, "Itu seperti menganggap kami pasti gagal." Penatua Fang memandang mereka dan tertawa, "Kalian benar-benar mengira itu mudah?" Penatua Chen menatap mereka dengan serius, "Hati-hati, benda itu bisa terbang sangat cepat dan menghilang tanpa jejak." Xiao Pang juga mengingatkan,
Benda ini disebut cakram kedipan, dan bisa dikendalikan oleh pemiliknya. Mendengar itu, Yu Jianling bertanya pada Lin Tian, "Guru Lin, bisa kamu tangani?" "Jangan khawatir, guruku pasti bisa," jawab Gu Yinian. Lin Tian pun melihat cakram itu dan berkata, "Ini tidak sulit." Mendengar itu, para murid sekte suci Nanyou saling melirik, beberapa bahkan mengira Lin Tian sudah gila. Penatua Fang menatap dingin, "Jangan sombong, anak muda. Nanti kau menyesal." "Menyesal? Aku tak pernah menyesal," jawab Lin Tian. Penatua Fang mencibir, "Oh, kita lihat nanti." Lalu Penatua Fang bertanya pada ketiganya, "Siapa yang maju duluan?" Yu Jianling melihat ke arah darah lupa duka. "Kau duluan." "Pengecut?" balas darah lupa duka. "Aku bukan pengecut. Aku hanya ingin memberimu kesempatan agar bisa pamer kekuatan." "Oh ya? Kenapa tidak kau saja yang duluan?" "Kataku tadi, aku ingin memberimu kesempatan." Melihat keduanya saling memberi jalan, para murid sekte pun tertawa. Yu Jianling menggerutu, "Lihat, kita ditertawakan." Lalu ia menatap Penatua Fang dengan marah, "Ayo, mulai." "Oke, 1/4 jam," kata Penatua Fang sambil melempar cakram, dan benda itu langsung menghilang. Bahkan para murid dan penatua pun tidak tahu kemana perginya. "Ini?" Yu Jianling bingung, dan darah lupa duka juga mengerutkan kening. Penatua Chen menghela napas, "Penatua Fang, kamu keterlaluan." Gu Yinian bertanya, "Guru, sekarang apa yang harus kami lakukan?" "Tunggu saja," jawab Penatua Chen. Penguasa Aula Hitam pun hanya menggelengkan kepala dengan pasrah, seolah sudah tahu ini akan terjadi. Namun tiba-tiba cakram itu muncul di langit dan jatuh tepat di depan darah lupa duka, yang langsung menyentuhnya. Penatua Fang terlihat bodoh, sementara yang lain terpaku tak percaya. Beberapa bahkan berbisik, apa Penatua Fang sengaja mempermudah? Mungkin saja Penatua Fang sebenarnya ingin mereka bergabung dengan sekte. Mendengar ini, wajahnya langsung berubah. "Tidak, ini tidak mungkin." Penatua Chen tersenyum pada Penatua Fang. "Penatua Fang, sepertinya kamu ingin mereka bergabung dengan kami." "Tidak, aku tidak," jawab Penatua Fang yang sudah tua dan merasa kalah, tetapi Sue lupa duka melemparkan cakram frisbee kembali kepada Penatua Fang dan berkata, "Terima kasih banyak." Penatua Fang memegang frisbee itu, lalu menatapnya lama. Ia bergumam sendiri, kenapa frisbee ini bisa terbang keluar jika tidak ada yang salah? Saat itu, Yu Jianling tersenyum pada Penatua Fang. "Penatua Fang, giliran saya." Penatua Fang dengan marah melemparkan frisbee, lalu membuatnya menghilang dan berkata, "Aku tidak percaya kamu bisa menemukannya." Yu Jianling hanya tersenyum, lalu frisbee itu terbang keluar dari tempat gelap dan mendarat di tangan Yu Jianling. Dengan bangga, Yu Jianling berkata, "Saya sudah selesai dengan ujian ini." Mendengar ini, wajah Penatua Fang langsung masam, sementara Penatua Chen tidak tahu apa yang terjadi dengan frisbee tersebut. Namun setelah melihat apa yang terjadi, ia tersenyum kepada Penatua Fang. "Penatua Fang, sepertinya kamu memang ingin mereka bergabung dengan kita." "Diam." Penatua Fang sangat marah hingga giginya terkatup rapat, sementara Penatua Chen tersenyum puas. Sementara itu, para murid sekte tidak mengerti apa yang terjadi. Beberapa dari mereka berbisik, "Penatua Fang, apa kamu benar-benar ingin mereka bergabung dengan kita?" Xiao Pang bingung, apakah penatua ini membalas dendam untuk Feng Hua, atau apakah Feng Hua yang benar? Saat semua orang masih bingung, Penatua Fang menatap Lin Tian dan berkata, "Giliranmu." Saat itu, Penatua Fang memusatkan perhatian pada Lin Tian dan ingin memberinya pelajaran. Ia melemparkan frisbee dan mengontrol frisbee itu dengan pikirannya. Namun, setelah beberapa saat, frisbee itu terbang keluar dan entah bagaimana kembali terbang. Penatua Fang panik, ia berusaha mengendalikan frisbee agar tidak jatuh ke tangan Lin Tian, tapi tidak berhasil. Frisbee itu tetap jatuh ke tangan Lin Tian, yang membuat Penatua Fang semakin marah. Setelah Lin Tian memandang frisbee itu sejenak, ia melemparkan kembali kepada Penatua Fang. "Terima kasih banyak." Penatua Fang terkejut dan menggigil karena amarahnya, sementara Penatua Chen tersenyum. "Saya tidak akan menguji kalian di sini, jadi kalian bertiga dianggap sebagai murid sekte kami." Tidak masalah bagi mereka yang datang ke sini bersama Lin Tian, karena mereka akan segera pergi. Pada saat itu, penguasa Aula Hitam berkata, "Sepertinya tidak ada masalah. Semua orang harap patuhi aturan sekte." Setelah itu,
Penguasa Aula Hitam pergi, dan Gu Yinian berkata kepada Penatua Chen, "Guru, sebenarnya mereka datang ke sini untuk sesuatu." Penatua Chen menjawab dengan suara rendah, "Nanti aku akan memberitahumu, aku harus melapor terlebih dahulu." Setelah itu, Penatua Chen membawa keempat orang itu pergi, sementara Penatua Fang pergi dengan kesal setelah menatap Lin Tian dan yang lainnya. Di perjalanan untuk melapor, Penatua Chen tersenyum dan berkata, "Jadi, apa masalahnya?" Gu Yinian memberitahu Lin Tian bahwa ia ingin mencari kota besar. Namun Penatua Shen tersenyum sinis dan menatap Lin Tian. "Kamu datang ke sini untuk mengeksplorasi kota besar?" "Ya," jawab Lin Tian singkat, dan Penatua Chen curiga, "Apa yang ingin kamu lakukan dengan kota besar itu?" "Aku ingin mencari seseorang," jawab Lin Tian. Penatua Chen ragu-ragu sejenak, "Siapa orang itu?" "Kamu pergi ke kota untuk mencari dia?" Lin Tian mengeluarkan sebuah gambar, namun Penatua Chen tidak mengenalinya. Namun, ketika ia melihat nama pelukisnya, ia ragu-ragu dan berkata, "Holy Moonlight? Apakah kamu mengenalnya?" Lin Tian penasaran, dan Penatua Chen mengangguk, "Aku pernah mendengar tentangnya." "Mendengar tentangnya?" Lin Tian merasa bingung, tetapi Penatua Chen menjelaskan, di distrik selatan Shenyou, ada sebuah tempat suci bernama Nanyao Holy Land. "Aku pernah ke sana dan bertemu dengan seorang penatua. Ada banyak lukisan dengan nama ini di ruang praktiknya." "Di mana letak Nanyao Holy Land?" Lin Tian langsung antusias, dan Penatua Chen ragu, "Kamu tidak akan ke sana, kan?" Lin Tian mengangguk. Penatua Chen menatap serius dan berkata, "Anak muda, Nanyao Holy Land hanya bisa dimasuki oleh para jenius dari setiap sekte di selatan Shenyou. Jadi kamu harus mendapatkan surat rekomendasi dari kepala sekte, kemudian mendapatkan jimat, dan dengan jimat itu kamu bisa langsung pergi ke tempat suci itu." "Oh, di mana kepala sekte kalian?" Lin Tian bertanya, dan Penatua Chen terlihat canggung. "Pemimpin kami sedang berlatih tertutup. Aku rasa dia tidak akan bisa dibangunkan dalam waktu dekat." Lin Tian tidak ingin menunggu tanpa tujuan, jadi ia bertanya, "Di mana dia berlatih tertutup?" "Di banyak tempat yang dijaga oleh para penatua. Banyak penatua yang menjaga tempat terlarang sekte kami, jadi sangat sulit untuk masuk. Lagi pula, jika kamu sampai menyinggung kepala sekte, dia mungkin tidak akan memberimu jimat." Penatua Chen menjelaskan. Lin Tian berpikir sejenak, dan Gu Yinian berkata, "Guru, kamu harus membantunya." Penatua Chen merasa tak berdaya. "Bukan aku tidak mau membantu, tapi kepala sekte bilang itu tidak penting dan tidak bisa dibangunkan. Biasanya, hanya ketika sekte kita dalam kekacauan, dia baru dibangunkan." Setelah ragu sejenak, Lin Tian bertanya, "Kekacauan seperti apa?" "Misalnya, ketika ada seseorang yang datang menantang sekte kita dan sekte kita tidak punya murid, semua penatua akan mengaktifkan mode panggilan untuk memanggil pemimpin sekte." Mendengar ini, Lin Tian tersenyum, "Baiklah, aku akan menantang sekte kalian." Begitu kata-kata itu keluar, Penatua Shen terkejut. "Anak muda, jangan bicara sembarangan. Sekte kami memiliki banyak murid yang berbakat. Selain itu, para penatua adalah Jenderal Hantu Bintang 9, bahkan beberapa di antaranya adalah Kaisar Hantu Bintang 1 atau 2. Itu adalah eksistensi yang sangat menakutkan." Lin Tian menjawab dengan percaya diri, "Tidak masalah, atur saja." Penatua Chen tidak tahu harus berkata apa, tetapi Sue lupa duka berkata, "Jangan khawatir, jika Guru Lin bilang bisa, pasti bisa." "Maksud Miss Gu benar," tambah Yu Jianling dengan memuji. Namun, Sue lupa duka merasa jijik dan berkata, "Bisakah kamu berhenti memuji?" Yu Jianling malas menanggapi Sue lupa duka. Sementara itu, di ruang rahasia sekte, Penatua Fang sedang merawat Feng Hua. Ketika Feng Hua terbangun, ia menemukan dirinya berada di ruang rahasia dan bertanya, "Guru, bagaimana aku bisa berada di sini?" "Apa? Lupa semuanya?" Penatua Fang berkata dengan marah, tetapi Feng Hua hanya ingat bahwa ia sedang bertarung dengan Lin Tian, lalu dia terluka parah oleh Lin Tian. Selebihnya ia tidak tahu, jadi ia bertanya, "Guru, apakah kamu membalaskan dendamku?" "Dendam? Malu." Mata Penatua Fang terbuka lebar, dan ia berkata dengan marah. Feng Hua tidak tahu apa yang terjadi. Dia mulai merasa cemas. Penatua bertanya, "Guru, ada apa?" Penatua Fang menjelaskan dengan muram, dan akhirnya dia berkata dengan marah, "Inilah keadaan yang terjadi.
Setelah Feng Hua selesai mendengarkan, dia terkejut. Guru, jadi mereka semua berhasil masuk ke sekte kita dan menjadi murid-murid kita? Penatua Fang mengangguk, tetapi dia berkata dengan penuh kesal, "Tidak, aku tidak mau." Melihat Feng Hua yang gemetaran karena marah, Penatua Fang menenangkannya dan berkata, "Sekarang tidak ada gunanya marah." Feng Hua gemetar karena amarah. Ketika Penatua Fang hendak berbicara, sebuah token bergerak. Dia mengambil token itu dan terkejut setelah membaca berita di dalamnya. "Apa kamu bercanda?" "Guru, ada apa?" Feng Hua bertanya. "Wilayah emas," katanya, "menantang semua penatua kami." "Guru, apakah saya tidak salah dengar?" tanya Feng Hua. "Tidak, kamu tidak salah dengar, itulah yang terjadi," jawab Penatua Fang dengan nada sedikit terkejut, dan Feng Hua berkata dengan semangat, "Guru, ini kesempatan untuk balas dendam. Kamu harus membunuhnya." Penatua Fang tentu saja ingin melampiaskan kemarahannya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi ke aula." Setelah itu, Penatua Fang membawa Feng Hua ke aula utama sekte. Di dalam aula ini, ada banyak talenta dan para penatua, serta pemimpin aula utama. Ada seorang penatua tertua yang duduk di sana. Wajahnya sangat tua, dan matanya menyipit. Orang ini adalah penatua, matanya menyipit, lalu dia melihat ke arah kerumunan. Mari, penatua, dan para murid dari aula elit. Semua orang mengangguk, dan si Xiao Pang juga ada di antara mereka. Dia juga melihat Penatua Chen. "Penatua Chen, apakah ini lelucon?" Penatua Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi dia berkata, "Itu kenyataannya." Xiao Pang berkata, "Apa yang terjadi dengan anak ini?" Tetapi penatua itu tersenyum pada penatua lainnya dan berkata, "Penatua, saya tidak tahu di mana murid baru kita berada. Ayo lihat seberapa gila dia." Beberapa penatua juga berseru, dan beberapa murid elit sangat ingin menghajar Lin Tian. Penatua itu berkata kepada penatua lainnya, "Ayo, panggil dia." "Baik, penatua." Setelah Penatua Chen selesai, dia pergi untuk mencari Lin Tian dan yang lainnya yang sedang menunggu di sana. Namun dia bertanya lagi, "Apakah kamu yakin ingin melakukannya, anak kecil?" "Ya," jawab Lin Tian. Penatua Chen menghela napas, penatua itu juga ada di sana, dan dia kenal banyak penatua. Waktu itu, dia akan meracuni orang lain dan membunuhmu. Kalau begitu, kamu harus berdoa agar para penatua ini tidak terlalu berlebihan, atau sekte kalian mungkin akan dibuang. Lin Tian tersenyum. Penatua Chen tercengang dan bertanya-tanya, bagaimana anak kecil ini bisa memiliki suara yang begitu mengerikan? "Ayo pergi," kata Lin Tian ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Penatua Chen mengangguk, kemudian memimpin Lin Tian menuju aula utama. Di dalam aula besar, para murid dan penatua melihat Lin Tian yang rendah hati, satu persatu. Apa yang mereka keluhkan tentang emas? Apakah ini lelucon? Saya rasa ini hanya sebuah lelucon. Semua orang bercanda satu persatu, jelas merasa ini sangat konyol, tetapi Lin Tian sangat tenang, seolah-olah apapun yang dikatakan oleh orang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Pang berlari ke Lin Tian dan berbisik, "Kakak, apakah kamu yakin?" "Saya yakin," jawab Lin Tian tanpa ragu. Ini membuat Xiao Pang terdiam, sementara Feng Hua mengejek, "Xiao Pang, kamu membuat dia gila. Kenapa kamu terlalu banyak bicara?" Xiao Pang menatap Feng Hua dan berkata, "Jangan lupa, kamu juga anak buahnya." Saat itu, Feng Hua tampak kesal, tetapi pendiri sekte tertawa dan berkata kepada penatua, "Penatua, biarkan saya yang pertama, supaya waktu Anda tidak terbuang." Orang-orang berpikir seharusnya dimulai dengan murid elit terlebih dahulu, tetapi penatua Fang berniat langsung bermain, yang membuat orang-orang berbicara. Sepertinya penatua Fang memang ingin membunuhnya. Ini pasti. Mereka semua berpikir demikian. Adapun penatua, dia tentu setuju. Tetapi sebelum dimulai, dia menatap Lin Tian. "Anak muda, apakah kamu yakin ingin menantang murid-murid kami?" Setelah Lin Tian mengangguk, penatua itu melanjutkan, "Saya tidak akan berkata banyak jika kamu setuju." Setelah itu, penatua itu melihat penatua Fang dan berkata, "Ayo." Melihat penatua Fang melompat dan jatuh di depan Lin Tian, dia tersenyum dan berkata, "Nak, Frisbee tadi memberi kamu kesempatan, tetapi kali ini, aku akan menggunakan metode jiwa atau teknik hantu, bukan Frisbee. Apa yang kamu gunakan? Pada akhirnya, kamu akan kalah." Lin Tian tidak takut dengan lawannya, tetapi Yu Jianling mendengar nada suara Lin Tian dan dengan bersemangat berkata, "Kakak Lin,
keren banget. Sue lupa duka tersenyum dan berkata, guru saya lebih keren. Oh, seberapa keren? Tanya Yu Jianling. Ini bukan masalah, dia bisa melawan ratusan hantu dan dewa sendirian. Sue lupa duka teringat kejadian Lin Tian 10.000 tahun yang lalu, tetapi Yu Jianling berkata, penatua ini, katanya, Jenderal Hantu Bintang 9 setara dengan Dewa Hantu Buddha Bintang 9. Lalu apa? Sue lupa duka tidak peduli. Sebagian besar murid dan penatua berpikir Lin Tian sedang mencari jalan mati, jadi mereka tidak begitu berharap padanya. Penatua Fang tertawa melihat Lin Tian yang arogan. Nak, sepertinya kamu benar-benar ingin mati dengan cara yang indah. Namun Lin Tian berkata, ayo cepat, jangan buang waktu. Gilanya, kan? Kalau begitu, mati saja. Penatua Fang menyerbu ke Lin Tian dengan pusaran api, dan Lin Tian menghindar sejenak, lalu melawan kembali. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian bisa menghindari serangan itu, apalagi membalas. Namun, penatua itu tidak menganggap serangan Lin Tian cukup kuat, jadi dia tidak menghindar secara khusus. Namun setelah serangan yang tidak nyata jatuh, penatua itu tiba-tiba merasa sangat sedih, yang membuatnya terkejut. Ada apa ini? Feng Hua merasa gurunya baik-baik saja, jadi dia memanggil penatua, guru, bunuh dia. Semua orang mengira penatua Fang baik-baik saja, tetapi Lin Tian kemudian membuat banyak serangan yang memukul mundur. Penatua Fang hanya bisa menghindar, dan banyak murid bertanya, kenapa penatua Fang tidak melawan? Kenapa tidak melawan? Feng Hua juga panik. Penatua itu berteriak, guru, balas serangan. Penatua Fang juga ingin membalas, tetapi dia sama sekali tidak punya kesempatan, karena kecepatan serangan virtual Lin Tian sangat cepat, dan kecepatan gerakan Lin Tian juga sangat cepat, yang membuatnya hanya bisa menghindar dan tidak punya kesempatan untuk membalas sama sekali. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?